Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina taqullaha wa qulu qawlan sadida yushlih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa ba'd. Ikhwati a'azzanallahu iyyakum, kembali kita melanjutkan pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin, pembahasan tentang kitab Riyadhus Shalihin. Pada kesempatan yang lalu barangkali kita sudah masuk pada hadis yang ke-15, ya. Hadis yang ke-15 yang berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah berbahagia, merasa senang, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala merasa bahagia dan merasa senang, ya. Bahkan senangnya Allah Subhanahu wa taala dan bahagianya Allah Subhanahu wa taala terhadap taubatnya seorang hamba itu melebihi daripada senangnya dan bahagianya seorang hamba ketika dia mendapati kendaraannya yang telah hilang, ya. Dia dapati kendaraannya telah hilang di mana dia berada di padang pasir, ya. Di padang pasir, kemudian kendaraannya hilang, semua perbekalannya ada padanya, ada pada kendaraannya, maka tidak ada sesuatu yang bisa dia lakukan, ya, sehingga dia hanya bisa berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah tentunya melakukan ikhtiar, setelah melakukan usaha untuk mencarinya. Akan tapi ketika dia tidak mampu untuk mencari, tidak mendapatkannya, maka dia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menanti, menunggu, istirahat. Datanglah keajaiban, ya, datanglah keajaiban. Allah Subhanahu wa taala datangkan kendaraannya kembali di sisinya tatkala dia sedang berbaring di bawah pohon. Begitu sangat senangnya, maka orang tersebut pun mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dan tentunya kita maklumin bersama bahwa ini adalah merupakan kalimatu kufrin, ya, perkataan kekufuran, ya, pernyataan bahwa dirinya itu lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia adalah Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, ya, sementara Allah Subhanahu wa taala adalah hambanya. Maka ini adalah merupakan suatu kekufuran, ya, mengangkat dirinya sebagai Tuhan dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai hamba. Akan tapi tentunya dia mengucapkan hal tersebut karena begitu senangnya, ya, lantaran dia terselamatkan dari kematian, dari kebinasaan, sehingga dia tidak sadar bahwa dia mengucapkan perkataan yang salah, yang keliru, mengucapkan kalimat yang seandainya dia menyadari akan maknanya, dia menyadari akan konsekuensinya, itu mengakibatkan kekufuran, keluar daripada Islam. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil hukum atasnya. Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumi sebagai orang yang telah kafir, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai Rasulullah SAW menjadikannya sebagai permisalan, ya,
Jadikan sebagai permisalan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat bahagia, sangat senang dengan taubatnya seorang hamba daripada orang ini yang begitu bahagia karena terselamatkan dari kebinasaan. Sehingga dari situ bisa kita tarik benang faedah bahwa seseorang ketika dia mengucapkan sesuatu kesalahan, kekeliruan, ucapan-ucapan dosa, sementara dia tidak menyengaja untuk mengucapkannya, dia tidak menyadari akan konsekuensinya dan maknanya serta hakikatnya, maka dia tidak berkonsekuensi mendapatkan dosa. Dia tidak mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala lantaran apa yang dia ucapkannya. Yang demikian itu karena dia mengucapkannya tidak dengan niatan untuk mengucapkan hal tersebut, akan tapi dia mengucapkannya karena keliru. Ya. Karena keliru. Sehingga kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niat. Maka sebagian ulama juga mengatakan bahwa ketika seorang menceraikan istrinya sementara dia tidak memiliki niatan untuk menceraikan istrinya, maka tidaklah jatuh talak, tidaklah jatuh perceraian. Ya. Ketika dia tidak sengaja untuk menceraikan istrinya, dia tidak menyadari bahwa dia mengucapkannya, ya, maka tidaklah jatuh perceraian. Maka hal-hal yang lainnya juga demikian. Ya. Segala sesuatu yang diucapkan oleh seorang hamba, apapun itu, ini dikembalikan kepada niat yang ada di dalam hatinya. Ikhwati azanallahu yakum, yang demikian ini berbeda dengan istihza. Berbeda dengan istihza, sikap mengolok-olok. Ya. Sikap mengolok-olok ini tidak sama dengan ucapan kekufuran yang diucapkan oleh seseorang karena kekeliruannya, karena kesalahannya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan uzur, dan Rasulullah SAW tidak memberikan uzur bagi orang-orang yang mengolok-olok dengan ucapan-ucapan yang bisa mengeluarkan dirinya dari Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan hal tersebut di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Ya, kalian mengolok-olok. Sungguh kalian telah kufur setelah iman kalian. La ta'tadiru, janganlah kalian meminta maaf. Sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Jadi ketika seorang mengatakan bahwa saya tidak sengaja mengucapkan hal tersebut, saya tidak sengaja untuk mengatakannya, dan lain sebagainya, maka yang demikian ini tidaklah diterima apa yang diucapkannya. Ya. Karena tidak sama antara orang yang mengolok-olok dengan orang yang mengucapkan kekufuran karena ketidaksengajaannya. Karena orang yang mengolok-olok itu dia memiliki tujuan untuk istihza, untuk mengolok-olok, dan dia memiliki tujuan, memiliki maksud daripada maknanya, mengerti tentang maknanya dan menghendaki daripada makna tersebut. Sehingga tidaklah bisa dikatakan bahwa sama antara orang yang salah di dalam mengucapkannya
dengan orang-orang yang mengolok-olok dengan kalimat-kalimat kekufuran, dengan kalimat-kalimat yang mengakibatkan dirinya keluar dari Islam. Ikhwati a'azanallahu iyyakum, maka oleh karenanya ya tidak selayaknya bagi kita untuk menjadikan agama ini sebagai bahan olok-olokan. Kita khawatir ketika seseorang mengucapkannya, ya, mengolok-olok agama ini, istihza terhadap agama ini dan syariat ini mengakibatkan dirinya keluar dari agama Islam. Ikhwani a'azanallahu iyyakum, kemudian pada kesempatan hari ini kita akan masuk pada hadis yang ke-16. Hadis yang ke-16, an Nabi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil laili yatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul laili hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim rahimahullah taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan dari Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, ia besutu yadahu bil lail, membentangkan tangannya di malam hari. Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya pada malam hari, liyatuba musii'un nahar, agar orang-orang yang melakukan dosa pada siang hari bertobat. Wa yabsutu yadahu bin nahari, dan Allah bentangkan tangannya pada siang hari agar orang yang melakukan kesalahan, melakukan dosa pada malam hari bertobat. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, hingga matahari terbit dari barat. Kemudian yang terkait dengannya pula ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari baratnya, taballahu alaihi, maka Allah akan menerima taubatnya. Ya. Kemudian hadis yang ketiga, dua hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah azza wa jalla menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai ke tenggorokan. Baik. Ikhwati a'azanallahu iyyakum. Maka hadis-hadis ini, ketika hadis ini berbicara tentang luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap para hambanya. Jadi dimana Allah subhanahu wa ta'ala membukakan bagi hamba-hambanya pintu tobat yang seluas-luasnya. Apakah mereka melakukan kesalahan-kesalahan tersebut dengan sengaja ataupun tidak sengaja, maka Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menanti mereka untuk melakukan tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala berharap kedatangan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala
sebagai orang-orang yang bertobat, bukan dalam rangka untuk intiqam, bukan dalam rangka untuk membalas, bukan dalam rangka untuk menghukum lantaran kesalahan-kesalahan mereka. Ini menunjukkan betapa belas kasih Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas. Ya. Ini tentunya berbeda dengan hamba yang memiliki banyak kekurangan. Ketika mendapati orang lain melakukan kesalahan, maka dia akan berusaha untuk mencari celah, mencari kesempatan bagaimana dia bisa membalas dan memberikan pelajaran kepadanya. Akan tapi tidak demikian dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa menanti mereka yang melakukan kesalahan, baik kepada manusia, kepada hamba, ataupun bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menanti mereka, membuka pintu bagi mereka untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati azanallahu wa iyyakum, terlebih bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan atau menerima taubat mereka sekalipun taubat mereka itu terlambat. Sekalipun taubat mereka terlambat. Kita perhatikan bahwa Nabi Ali SAW mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya pada malam hari. Supaya apa? Supaya orang yang melakukan kesalahan pada siang hari bertobat. Ada jeda yang lumayan ya, antara kedua waktu tersebut. Ya, kita dapati bahwa seorang yang melakukan dosa pada siang hari tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala nanti, Allah Subhanahu wa taala tunggu ya, pada waktu malam harinya agar dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bertobat. Kita perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa taala Maha belas kasih kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pintu taubat, membukakan pintu taubat kepada kita sekalipun taubat yang kita lakukan itu terlambat. Tidak kita bersegera untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati azanallahu iyyakum. Demikian juga ketika seseorang melakukan kesalahan, melakukan dosa pada malam harinya, tidak dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala masih menanti mereka. Masih menanti kita yang melakukan kesalahan. Ya, sekalipun kita tidak bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga pada siang harinya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terlambat. Ya, dan keadaan terlambat. Ikhwati azanallahu iyyakum. Kemudian hadis tersebut menunjukkan kepada kita, menjelaskan kepada kita akan satu di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Akan tapi tangan Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama dengan tangan makhluk. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Akan tapi tidak boleh kita menyamakan tangan Allah Subhanahu wa taala dengan tangan makhluk. Dan ini bukanlah aqidah keyakinan mujassimah. Ketika kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, bukan berarti kita menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki jism. Kita tidak menetapkan karena Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya juga tidak menetapkannya. Akan tapi kita menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, dan begitu pula Rasul alaihi salatu wasallam, maka kita menetapkannya. Akan tapi kita tidaklah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki jism atau tidak memiliki jism, memiliki jasad atau tidak memiliki jasad. Oleh karenanya tidak sama antara kita yang menetapkan tangan Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang mujassimah. Dan kita pun juga tidak sama dengan orang-orang yang musyabbihah, orang yang menyatakan
serupa, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Tidak sama ya antara orang-orang yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Karena pada hakikatnya kita meyakini adanya perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Kalaulah kita melihat kepada sesama kita, kalaulah kita melihat kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki anggota yang sama namanya, akan tapi hakikatnya berbeda. Hakikatnya berbeda. Sama-sama memiliki tangan, akan tapi tangannya berbeda. Sama-sama memiliki mata, akan tapi matanya berbeda. Sama-sama memiliki kepala, telinga, pendengaran, dan lain sebagainya, akan tapi berbeda. Ini antara makhluk dengan makhluk. Maka bagaimana halnya dengan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tidaklah bisa disamakan antara Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya. Akan tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa dirinya memiliki tangan, maka kita tetapkan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan Rasulnya. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang dirinya daripada kita. Dan kita tidak boleh untuk mentakyif, membagaimanakan tangan Allah Subhanahu wa taala ataupun menanyakan tentang bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak boleh untuk membagaimanakan tangan Allah Subhanahu wa taala, ya, menggambarkan tangan Allah Subhanahu wa taala semacam ini, ya. Juga tidak boleh untuk kita menanyakan bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya. Demikianlah yang dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya. Tapi bagaimana kondisinya? Itu semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ya. Dan semua sifat-sifat yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sabit di dalam Alkitab, di dalam Al-Qur'an, maupun yang dijelaskan atau disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, maka kita menetapkan sebagaimana yang ditetapkan secara zahir, akan tapi kita tidak boleh untuk menyerupakannya dengan makhluk, tidak boleh kita untuk menafikannya, mentiadakannya, tidak boleh kita untuk mentahrifnya, ya, menyelewengkannya atau mentakwilkan, ya. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita maknai dengan makna yang berbeda, ya, sesuai dengan apa yang kita fahami, sesuai dengan apa yang difahami oleh akal-akal kita. Juga kita tidak boleh untuk mentakyif, tidak boleh untuk kita menanyakan bagaimana atau kita menggambarkan bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Malik rahimahullah taala, di mana beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Al-istiwa itu maklum, wal kaifu majhul, dan bagaimananya itu tidak diketahui. Was su'alu anhu bid'ah, bertanya tentangnya bid'ah. Ini berlaku bagi semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala tidak terlihat oleh mata kita. Oleh karenanya kita tidak bisa lebih mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala daripada Rasul alaihi salatu wasallam. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam tidak menjelaskan bagaimananya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana mungkin kita lebih memahami tentang bagaimana tangan-tangan Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada Rasul alaihi salatu wasallam. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam tidak memaknai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makna yang lain, maka bagaimana mungkin kita memaknai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu dengan makna-makna yang lainnya? Apakah kita lebih memahami tentang Allah Subhanahu wa taala daripada Rasul kita Muhammad alaihi salatu wasallam? Ikhwati azanallahu iyyakum,
Maka demikian yang menjadi akidah, yang menjadi keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu kita menetapkan apa yang bagi Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tetapkan, dan kita tidak menafikan atau tidak menetapkan, tidak menafikan, tidak mengingkari, akan tapi juga tidak menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan. Jadi tidak kita diam. Kita mendiamkan, kita tidak berkomentar terhadap sifat-sifat yang lainnya yang tidak Allah Subhanahu wa taala sebutkan, juga tidak disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Jadi kita menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita mentakyif, tanpa kita membagaimanakan, tanpa kita mentaktil, tanpa kita mentiadakan sifat-sifat tersebut, tanpa kita mentahrif, tanpa kita menyelewengkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut, tanpa kita mentakwil, tanpa kita memaknainya dengan yang lainnya, kita tanpa kita menafsirkan dengan makna yang lain. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, amirruha kama ja'at. Amirruha kama ja'at. Ya. Biarkan sebagaimana datangnya. Biarkan sebagaimana datangnya. Bagaimana datangnya? Kalau disebutkan yad, tangan, maka kita tetapkan sebagai tangan. Maka kita kiaskan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Al-Imam Malik. Al-yadu ma'lumatun. Tangan itu jelas. Tangan jelas, artinya jelas. Artinya jelas. Ya. Bukan bentuknya yang jelas, ya. Bukan bentuknya jelas, akan tapi artinya, maknanya itu yang jelas. Bagaimananya majhul, tidak diketahui. Dan bertanya tentangnya adalah perkara yang bid'ah. Ya. Ini seperti itu. Jadi kita tidak bersama dengan orang yang mu'attilah, orang yang mentiadakan sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak bersama dengan orang yang muharrifah, musyabbihah atau mumathilah. Tidak bersama dengan orang-orang yang menafikan sifat Allah, tidak bersama dengan orang yang musyabbihah, orang yang mentashbihkan, menyerupakan sifat Allah, tidak pula bersama dengan mumathilah yang memisalkan, mencontohkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwati a'azanullah yakum. Ini diantara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki tangan. Maka kita merujuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan sesuatu. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Kita lihat setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwas samiul basir, dan dia maha apa? Mendengar, lagi malah melihat. Maka seharusnya orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makna yang lainnya, itu juga memperlakukan hal yang sama terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala As-Sami'ul Basir. Ya, As-Sami' Al-Basir, maha mendengar dan lagi maha melihat. Karena makhluk pun juga memiliki sifat yang sama. Makhluk juga bisa mendengar, juga bisa melihat. Kalau dikatakan bahwa menetapkan tangan Allah Subhanahu wa taala itu berarti mentashbihkan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya makhluk, menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Kenapa kita tidak memperlakukan hal yang sama dengan kalimat yang selanjutnya, Sami'ul Basir? Ya. Dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Lantaran makhluk juga memiliki sifat yang sama, melihat dan juga mendengar. Sehingga ketika seseorang itu menetapkan tangan bagi Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat yang lainnya, itu bukan berarti lantas dia menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ya.
Bisa pahami ya? Ikhwati azanullah yakum. Di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba sekalipun terlambat sebagaimana telah saya sampaikan. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba sekalipun terlambat. Akan tapi al-mubadarah, bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan perkara yang wajib. Ya. Bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang wajib. Karena seseorang tidak mengetahui kapan ajalnya akan menjemput. Seseorang tidak mengetahui apakah dia memungkinkan di kemudian hari untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga asal daripada perintah itu menunjukkan kepada mubadarah. Asal daripada perintah itu menunjukkan kepada mubadarah, segera. Ya. Tidak lal amru yaqtadi al-mubadarah. Jadi perintah itu menunjukkan kepada kewajiban untuk bersegera. Jadi ketika Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk bertobat wa tubu ilallahi jami'an, maka ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan perintah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kewajiban untuk bersegera. Kalau seandainya seseorang memiliki pelayan, kemudian dia mengatakan, ya fulan, tolong ambilkan untukku minum. Ya fulan, ambilkan untukku minum. Kemudian dia pun segera beranjak pergi. Lantas setelah itu dia masuk ke kamarnya dan berbaring istirahat. Tuannya mengatakan, atau tuannya menanti, menunggu-nunggu kedatangannya. 5 menit, 10 menit, seperempat jam, setengah jam, 1 jam, 1,5 jam, 2 jam, 3 jam, nggak kunjung-kunjung datang. Ya. Baru setelah itu lama dia menunggu, pelayannya datang. Kira-kira tuannya apa yang akan dia perbuat? Ya. Fulan, kemana saja? Saya perintahkan apa? Ambil air minum tuan, kan gitu. Lantas kamu kemana? Saya tunggu sampai 4 jam, 5 jam, nggak datang juga. Cuman ambil air minum dan dekat. Kenapa nggak diambil? Ya tuan, ini sudah saya ambilkan. Kenapa nggak diambil segera, dikasihkan segera? Karena tuan tidak mengatakan segera, sekarang juga. Ya. Tolong ambilkan air minum sekarang juga. Kalau seandainya Tuhan mengatakan seperti itu, maka saya akan mengambilkan pada saat itu juga. Akan tapi ketika Tuhan tidak mengatakan seperti itu, maka saya tunda, nanti yang penting saya akan ambilkan. Diterimakah ucapannya seperti itu? Diterima atau tidak? Tidak. Maka dia akan marah, Tuhan akan marah. Ya. Sekalipun dia mungkin tidak belajar tentang kaidah-kaidah, ya, akan tapi dia paham bahwa yang demikian ini menunjukkan kepada perintah untuk segera dilaksanakan. Maka demikian juga dengan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertaubat, maka perintah itu menunjukkan kepada kewajiban untuk bersegera. Iya. Tidak boleh untuk menunda-nunda.
Ya. Karena sifat menunda-menunda itu berarti bisa memungkinkan untuk menghilangkan kesempatan yang ada. Ketika seseorang itu bersegera untuk melaksanakan perintah, maka dia telah menggugurkan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Dia melaksanakan perintahnya, dia menggugurkan semua yang dibebankan kepadanya. Sehingga dengan demikian maka dia tidak lagi memiliki kewajiban, tidak memiliki beban kewajiban. Ketika seorang hamba atau seseorang ketika dia diberikan beban kewajiban, kemudian dia tunda-tunda, apakah beban kewajiban tersebut telah gugur dari badannya? Tidak. Masih tetap melekat di dalam dirinya kewajiban untuk menunaikan perintah tersebut. Maka sesungguhnya sikap untuk menunda-nunda itu tersebut tidak ada kemaslahatannya. Ya. Bahkan mendatangkan madarat, mendatangkan keburukan. Ya, tidak lebih baik daripada ketika seorang itu bersegera untuk melaksanakan perintah. Ikhwati a'azzanallahu iyyakum. Jadi sekalipun Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba yang datang kepadanya terlambat dari waktu yang seharusnya dia melakukan taubat tersebut, Allah Subhanahu wa taala masih menerimanya, akan tapi bersegera untuk menunaikan kewajiban untuk bertobat kepada Allah Taala adalah merupakan suatu kewajiban. Ikhwati a'azzanallahu iyyakum. Di dalam hadis disebutkan hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerima atau Allah Subhanahu wa taala melakukan hal itu, membentangkan tangannya agar orang-orang yang berbuat dosa, yang melakukan kesalahan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa lakukan hal yang demikian itu sampai matahari terbit dari barat. Apakah mungkin matahari terbit dari barat? Sementara hal yang ma'luf, yang ma'ruf, yang biasanya terjadi adalah bahwa matahari itu terbit dari timur. Maka tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan matahari untuk berbalik ke arah di mana dia bermula. Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan matahari untuk kembali ke arah dia bermula. Ketika matahari bermula dari timur, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya untuk berbalik. Ya. Sehingga kelak akan dia terbit dari barat, bukan dari timur. Ikhwati a'azzanallahu iyyakum. Maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala berhenti untuk membentangkan tangannya menanti hamba-hambanya yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani a'azzanallahu iyyakum. Ini adalah jangka yang sangat panjang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Akan tapi kita tidak mengetahui kapan waktu itu datang. Kapan waktu itu datang? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan. Rasulullah alaihi salatu wasallam juga tidak menyebutkan. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wasallam itu tidak mengetahui tentang kapan terjadinya sa'ah kiamat. Karena ketika matahari itu terbit dari barat, ya, bukan lagi dari timur, itu merupakan tanda dekatnya hari kiamat. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah tanda-tandanya. Ya. Akan tapi kapan itu terjadi, Rasulullah SAW tidak mengetahui.
Sekiranya Rasulullah SAW mengetahuinya, maka niscaya Rasulullah SAW akan menyebutkan, menjelaskan bagi kita semuanya. Dan itu bisa jadi bukan merupakan suatu kemaslahatan, kebaikan bagi umat. Ketika hari kiamat tidak disebutkan, tidak jelaskan secara terperinci kapan terjadinya, maka itu menuntut masing-masing daripada hamba untuk mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk menyambut hari kiamat. Jangan-jangan besok, jangan-jangan nanti, ya. Maka itu merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmahnya adalah agar kita masing-masing daripada kita itu bersiap-siap untuk menghadapi hari kiamat. Akan tapi ketika dikatakan bahwa hari kiamat itu nanti 20 tahun yang akan datang, maka barangkali orang-orang akan berleha-leha, nanti, ya, nanti kalau sudah hari kiamat atau mendekati hari kiamat saja, nanti akan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Maka sesungguhnya apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan itu semuanya ada hikmahnya, ya, ada hikmahnya, dan semuanya itu adalah untuk kemaslahatan kita. Allah Subhanahu wa taala berbuat segala sesuatu itu, Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui kemaslahatannya bagi kita daripada diri kita. Ikhwati azanallahu iyyakum. Jadi kejadian-kejadian yang di luar daripada kebiasaan yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang dituangkan oleh Rasulullah SAW atau disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis ini, adalah merupakan perkara yang sangat mungkin untuk terjadi. Ya. Ikhwati a'azzallahu iyyakum. Kemudian di dalam hadis itu pula Rasulullah SAW menyebutkan bagi kita semuanya bahwa pintu-pintu taubat itu senantiasa dibukakan bagi kita selama ajal belum datang kepada kita, selama seseorang belum berada di dalam sakaratul maut, selama kematian belum berada di hadapannya, ya. Akan tapi ketika kematian itu datang menjemputnya, sudah dekat ajalnya, maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menutup pintu taubatnya. Ketika nyawa sudah sampai ke kerongkongan, maka Allah Subhanahu wa taala telah menutup pintu taubat dari hamba yang berbuat kemaksiatan dan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati azanallahu yakum, ini beberapa faidah yang kita ambil dari 3 hadis tersebut. Ya. Oh ya. Langsung berarti ya. Ya. Barangkali ada pertanyaan, silahkan langsung aja kata Muin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan Ustadz mengatakan contoh dari mentakrif satu perbuatan itu yang gimana Ustadz? Saya belum jelas, mohon diterangkan masalah mentakrif tadi dan definisi mentakrif itu apa. Terima kasih. Mentahrif menyelewengkan makna sifat Allah Subhanahu wa taala di zahirnya. Ya.
itu menyelewengkan, menyimpangkan lafaz atau sifat Allah Subhanahu wa taala atau makna dari sifat Allah Subhanahu wa taala dari zahirnya. Seperti halnya tangan. Tangan ini maknanya mafhum, maklum, diketahui. Masing-masing daripada kita mengetahui tentang makna tangan. Ini tuh. Ya, kalau tangan kita berarti anggota badan kita yang kita gunakan untuk makan, untuk mengambil, untuk memberi dan sebagainya. Itu tangan. Ya kan? Masing-masing daripada kita paham tentang makna tangan. Nah, kemudian lantaran khawatir, ya, itu ketika kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, berarti kita mentasybihkan, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ya, karena makhluk juga memiliki sifat tangan, memiliki anggota badan tangan. Ya. Dan kita juga berarti ya mujassim, ya. Ya, menyatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki jisim. Ya. Dan sebagainya. Oleh karenanya supaya tidak masuk di dalam apa yang dikhawatirkan tersebut, maka ditahrif, diselewengkan maknanya tersebut. Ya. Dengan dikatakan bahwa maksud daripada tangan itu adalah kemampuan, qudrah, kekuasaan. Ya. Jadi diselewengkan dari makna asalnya kepada makna yang lain. Ya. Dalam rangka untuk lari daripada tasybih, penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Maksudnya bagus, akan tapi cara yang dilakukan adalah salah. Ya. Jadi maksudnya bagus. Yang maksudnya adalah dalam rangka untuk tidak mentasybihkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Dia tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Maksudnya benar. Akan tapi kam min muridin lil khairin lam yusibhu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mengena. Ya. Salah dia. Ya. Jadi pengennya dia tidak mentasybihkan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dengan cara memaknai ya sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makna yang lainnya yang tidak zahir, yang bukan asalnya. Ya, itu tahrif. Apa ya? Jadi mentahrikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Atau misalnya sifat istiwa, sifat apa namanya? Berada di atas. Ya. Ya, al-istiwa itu artinya al-ulu, irtafa, ala wartafa. Ya. Di atas. Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Ini di maknai dengan istaula, menguasai. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguasai. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menguasai. Karena kalau kita menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas, berarti kita nyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di suatu tempat. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang lebih besar daripada Dia. Kan begitu? Jadi dia lari dari satu pemahaman kepada pemahaman yang lainnya dengan cara yang salah. Nah, Allah taala alam shawab. Kaitan mutahrif. Misalnya begini Ustadz, kita berzikir Allahu Akbar, itu maknanya yang benar Allah Maha Besar, kan betul seperti itu. Ya. Tapi bila mana kita juga Allah Maha Besar, kita mengatakan Allah Maha Kuat, Maha Melihat, termasuk yang itu tadi apa tidak Ustadz? Jadi Allah Maha Besar, kadang-kadang saya tafsirkan seperti ini, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar juga, apa termasuk salah itu, termasuk mentakrif itu. Maknanya salah karena akbar itu bukan maha besar, bukan maha apa tadi? Maha melihat, maha mendengar itu. Maha melihat, maha mendengar. Ya, tidak benar. Ya, maknanya itu salah, tidak benar. Ya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Maha Agung. Ya, bukan Allah Subhanahu wa taala Maha Melihat dan Maha Mendengar. Tapi mensifati Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Melihat dan Maha Mendengar itu benar. Dibolehkan enggak itu? Dibolehkan enggak mungkin? Ya tidak benar.
Tidak benar. Tidak benar. Ya, Allahu Akbar maknanya bukan Allah Maha melihat. Ya. Tapi dalam hati juga Maha melihat, Maha mendengar juga, macam semacam itu. Itu konsekuensi daripada sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Ya. Itu merupakan suatu konsekuensi daripada sifat Allah Subhanahu wa taala Maha Agung. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat keagungan. Kan gitu. Akan tapi memaknai Allahu Akbar itu sebagai Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar, itu salah. Tapi memahami konsekuensi daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha mampu, Maha memberikan rezeki, Maha mengatur dan lain sebagainya. Itu konsekuensi. Ya, konsekuensi daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Maka tidak mengapa kalau kita misalnya kita menghadirkan di dalam benak kita. Ya, dalam benak kita ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, di dalam benak kita itu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat-sifat tersebut. Ya. Karena ini merupakan suatu konsekuensi. Akan tapi tidak dibenarkan kalau kita mengatakan Allahu Akbar itu artinya Allah Maha mendengar. Ya, Allah Maha melihat. Tidak benar. Ya, maknanya salah. Tapi konsekuensi daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Ya. Paham ya? Jadi bisa dipahami, bisa dibedakan antara satu dengan lainnya. Ya. Baik. Yang lain? Oh, yang lain ada pertanyaan? Ini pertanyaan yang masuk dulu saja. Ya. Terkait dengan tadi. Dari orang. Tadi ini dari chattingan Ustaz. Pertama, menunda taubat apakah berdosa? Menunda taubat apakah berdosa? Ketika itu merupakan suatu kewajiban, maka konsekuensinya adalah berdosa. Jadi menunda taubat itu berdosa. Ya, merupakan perbuatan dosa. Ya. Jadi berarti dia ya tidak melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kalau yang contoh saya tadi. Ya. Apakah pelayan tersebut berhak untuk mendapatkan hukuman atau tidak? Berhak mendapatkan hukuman atau tidak? Hah? Berhak. Hukuman itu lantaran apa? Pelanggaran. Kan itu. Pelanggaran itu dosa. Kan itu. Ketika dia ditunggu-tunggu, orang tuannya sudah kehausan, ya, nggak datang-datang. Walau setetes air, nggak datang-datang juga. Maka lantas kemudian ketika tuannya itu memecatnya, maka jangan protes. Tuan, kenapa saya dipecat? Ya, dan sebagainya. Sebagai hukuman. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ketika orang tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Wallahu Subhanahu wa taala alam bissawab. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Dalam surat An-Nisa ayat 17 Ustaz. Sebentar saya bacakan dulu Ustaz. Ini artinya aja Ustaz. Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertobat. Dari sini pertanyaan, apakah bertobat dosa atau kesalahan yang karena dia sudah tahu tidak akan diampuni? Ya. Apakah konsekuensi daripada firman Allah SWT, laisa innamat taubatu 'alallahi lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubullahu 'alaihim innallaha kana 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat ya bagi Allah Subhanahu wa taala
atas Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melakukan kesalahan, melakukan dosa bijahalatin karena ketidaktahuan. Tsumma yatubuna min qarib, kemudian dia bertobat ya dalam waktu yang dekat ya. Dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa ulaika yatubullahu alaihim. Maka mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya. Apakah konsekuensinya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubat bagi orang-orang yang sengaja melakukan kesalahan? Ya. Taib. Bukan lazimul qaul, bukan merupakan konsekuensi daripada firman Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah bahwa orang-orang yang sengaja melakukan kesalahan itu tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang-orang yang ya melakukan kesalahan karena kesengajaannya itu bukan berarti dia tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan tanpa sengaja, tanpa sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya sekalipun dia mungkin tidak bertobat karena dia tidak melakukannya tanpa sengaja. Namun kalau orang yang melakukan kesalahan-kesalahan secara sengaja, maka dia wajib untuk melakukan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam hadis ini, apakah dinyatakan bahwa orang tersebut kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Orang tersebut tidak bertobat karena dia salah, tidak paham. Apa yang diucapkan itu dia tidak ngeh. Tadi ngomong apa ya? Ya. Seperti orang yang mungkin ngomong sementara dia ngantuk, ya kan? Sementara dia ngantuk. Tadi dia ngomong apa? Tentang apa? Ya. Ini terkadang ngomongnya ngelantur. Tadi tidak paham tadi ngomong apa. Atau orang yang lintur, atau orang yang semacamnya, orang ngigo. Ya. Di bawah alam sadarnya. Ya. Dia mengucapkan hal tersebut. Maka yang begini ini Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya. Ya. Jadi ketika dia bertobat, Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya. Ketika dia tidak bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak anggap sebagai kesalahan. Ini Allah Subhanahu wa taala tidak anggap sebagai kesalahan. Karena dia mengucapkannya tanpa sengaja. Akan tapi ketika seorang itu melakukan suatu kesalahan, mengucapkan ucapan-ucapan kufur atau ucapan-ucapan kemaksiatan secara sengaja, maka dia wajib untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di dalam memahami dalil itu tidak kita berpegang dengan satu dalil saja. Akan tapi kita juga perlu melihat kepada dalil yang lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di antara firman-Nya adalah apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Subhanahu wa taala tidak menerima atau tidak mengampuni, ya, tidak mengampuni dosa kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima atau mengampuni dosa selain daripada syirik bagi yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bahwa dosa-dosa besar itu ya ketika seorang hamba itu belum bertobat, kemudian dia meninggal dunia, dia belum bertobat, dia meninggal dunia dan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bertobat, maka ketika tobatnya itu memenuhi syarat-syaratnya seperti yang kita sebutkan pada kesempatan yang lalu, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya, baik itu dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Ya. Kalau dilakukan tanpa sengaja, lebih memungkinkan sekali dan lebih layak untuk Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya.
Jadi sementara dosa-dosa yang tidak secara sengaja atau dosa-dosa dosa besar yang dilakukan oleh seorang hamba, maka tidak mungkin untuk Allah SWT ampuni. Ya, tidak mungkin untuk Allah SWT ampuni. Ya, kecuali kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Termasuk bahkan sekalipun dosa syirik. Ya, bahkan sekalipun dosa syirik. Itu kalau dia bertobat kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan ampuni. Ya. Adakah orang yang melakukan kesyirikan tanpa sengaja? Dia datang ke kuburan kemudian dia meminta-minta, berdoa, memohon-mohon kepada penghuni kuburan. Ya. Oh, saya melakukannya tanpa sengaja. Ya. Itu kesengajaan. Perbuatan kesyirikan seperti itu adalah dilakukan dengan sengaja. Maka ketika dia bertobat kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan ampuni. Ketika dia tidak bertobat kemudian meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni. Selain daripada itu, sekalipun adalah dosa besar, kemudian dia tidak sempat bertobat, meninggal dunia, maka ada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. In syaa ghafara lahu wa in syaa adzabahu. Kalau Allah SWT mengampuni, maka kehendaki Allah SWT akan ampuni. Kalau Allah SWT kehendaki, maka Allah SWT akan siksa dia. Demikian Allah Subhanahu wa taala alam bisawab. Monggo, ada yang bertanya lagi? Mungkin perlu yang dimaksud kejahilan di sini mungkin saja, bukan jahil karena tidak paham hukumnya, tapi mungkin karena mungkin ada penafsiran yang lain itu. Jahil secara mutlak ya. Ya. Karena tidak mengetahui hukumnya, tidak menyengaja, ya, dan lain sebagainya, itu masuk dalam makna daripada kejahilan. Dan selanjutnya perlu dilihat apa firman Allah SWT, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahadul maut qala inni tubtul an. Dan bukanlah taubat itu bagi orang-orang yang melakukan kesalahan hingga datang kepadanya kematian, kemudian dia mengatakan inni tubtul an, saya sekarang bertobat ya Allah. Ya, ini perlu dikorelasikan, diklopkan, dikompromikan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Jadi ketika dia melakukan kesalahan-kesalahan kemudian dia ulur-ulur, ya, maka yang demikian ini tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai dia meninggal dunia. Ya. Maka tobatnya tidaklah diterima. Sementara orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan sebelum daripada itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan terima. Ya. Allah Subhanahu wa taala alam bisawab. Nah. Monggo yang mau bertanya lagi? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, bagaimana indikasinya atau ciri-ciri seorang hamba itu tobatnya diterima dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Izin maaf, saya pernah nonton kajian itu, salah satu cirinya itu katanya akan dibimbing oleh Allah meninggalkan maksiat itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Jadi di antara ciri-ciri orang yang diterima tobatnya oleh Allah SWT, ya, dia keadaannya berubah, amal perbuatannya berubah, orang-orang yang dipergauli berubah, tempat yang dia tempatin berubah, ya, perkataan serta perbuatannya berubah. Ini diantara
tanda-tandanya. Ya, memiliki azam yang kuat untuk bertobat kepada Allah SWT, memiliki tekad untuk memperbaiki diri. Ya. Maka ini termasuk di antara tanda bahwa orang tersebut benar tobatnya dan diterima Allah SWT. Akan tapi sebalik daripada itu, orang yang bertobat kemudian ucapannya masih sama, ini berarti dia tidak terima tobatnya Allah SWT. Orang yang bertobat akan tapi teman-temannya masih sama, ya, berarti dia belum bertobat kepada Allah SWT. Orang yang bertobat kemudian masih dia mendiami tempat yang sama, ya, maka dia tidak bertobat kepada Allah SWT. Artinya tempat yang dia, ya, di dalamnya ada kekejian-kekejian, ada kemaksiatan yang tidak mungkin untuk dia melakukan kebaikan di dalamnya. Ya. Maka ini berarti dia belum, ya, sempurna taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena berarti dia tidak memiliki azm, tidak memiliki tekad, ya. Dan ini menunjukkan bahwa taubatnya tidak ikhlas. Ya, menunjukkan bahwa taubatnya itu tidak ikhlas. Kenapa tidak ikhlas? Bisa jadi bahwa taubatnya adalah taubatnya orang yang mutar. Sebagaimana kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Taubatnya orang yang mutar. Taubatnya orang yang terpaksa. Ya. Taubatnya orang yang terpaksa. Atau mungkin taubatnya orang yang ajiz. Taubatnya orang yang tidak mampu. Ya. Dia bertobat lantaran dia tidak mampu untuk melakukannya. Karena tidak punya uang. Ya. Tidak memiliki kemampuan. Makanya ketika dia memiliki kemampuan setelahnya, ya, dia melakukan perbuatan dosa yang sama atau perbuatan yang serupa, ya, atau yang lainnya, ya. Jadi ada banyak faktor, ya, kenapa orang tersebut masih melakukan dosa tersebut, ya. Jadi dosa yang dia perbuat itu tidak juga dia tinggalkan, karena kita sebutkan kemarin ada berapa syarat diterimanya taubat? 3. Lebih daripada itu berapa? 5. Ya, yang 2 apa? Hah? Iya. Jadi ada 5. Ikhlas. Ikhlas, ya. Kalau yang lain sudah sebutkan. Ikhlas. Ya. Kemudian tidak berada di waktu tertutupnya taubat. Ya. Dan dia harus memiliki azam untuk meninggalkan. Kalau ternyata dia kemudian masih melakukan perbuatan dosanya, maka belum diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bertobat tidak lagi mau berdusta, kemudian dia ulang lagi berdusta. Ya. Berarti dia tidak diterima tobatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak sah tobatnya. Kan itu. Saya tidak lagi mau untuk minum khamr. Kemudian dia diam-diam minum khamr. Sudah lama tidak minum khamr, kemudian dia kembali minum khamr. Berarti tobatnya tidak diterima Allah SWT. Gitu. Allah Subhanahu wa taala alam besar. Nah. Mungkin perlu diperjelas tadi. Itu temannya berubah itu maksudnya teman-teman yang dulunya jelek ditinggalkan menuju teman-teman yang baik gitu. Jadi bukan temannya yang ikut bertobat ditinggalkan juga kan gitu saja. Ya, jadi berhijrah ini merupakan diantara taubatnya itu seorang itu hijrah. Hijrah, ya. Diantara hijrah itu kemarin kita bicarakan berapa? Ada hijrah berapa? Ada hijratul amal, ada hijratul amil, ada hijrah al-makan, ya kan?
hijrah meninggalkan perbuatan, hijrah meninggalkan pelaku perbuatan, hijrah meninggalkan tempat kemaksiatan. Ya kan itu? Ya. Dia meninggalkan tempat kemaksiatan. Jadi dia meninggalkan, kalau dia berhijrah, dia berdosa, bermaksiat dengan melakukan suatu tindakan kemaksiatan, ya, melakukan tindakan kemaksiatan, maka dia harus meninggalkan perbuatan kemaksiatan yang dia lakukan tersebut. Barulah dia hijrahnya benar, barulah tobatnya itu benar. Dia muamalahnya dengan orang-orang yang fasik, muamalah dengan orang yang bukan karena dalam rangka untuk berdakwah, beda. Artinya bergaul, menjadikan mereka sebagai teman-teman akrab, menjadikan mereka sebagai teman curhat, ya, menjadikan mereka sebagai teman ngobrol dan sebagainya, ya. Maka yang begini harus dia tinggalkan. Kalaupun dia kemudian masih bergaul dengan mereka, itu dalam rangka untuk menasihatin mereka, maka ini berbeda halnya, ya, bukan yang dimaksudkan hal tersebut. Maka dia harus meninggalkan orang yang melakukan kemaksiatan, ya. Ketika dia pernah bergaul dengan mereka, terbawa dengan mereka, ya, terpengaruh dengan mereka, maka dia harus tinggalkan orang-orang yang semacam itu, ya, dengan tidak bergaul dengan mereka. Kalaulah berjumpa dengan mereka, kalaulah bergaul dengan mereka dalam rangka untuk menasihati. Paham ya? Jadi jangan disalahpahami. Ya. Jazakallahu khairan ya. Nah, Afwan Ustaz. ya. Apakah termasuk teman di WA, di Facebook dan yang lain itu juga? Termasuk teman di grup, di WA dan sebagainya. Ya. Teman itu kan macam-macam ya. Teman jauh, teman dekat, ya, teman akrab, teman di dunia maya, ya, teman di dunia nyata dan sebagainya. Ya, itu semuanya memberikan pengaruh dan efek kepada orang yang bergaul dengan mereka. Ya. Jadi Rasulullah SAW, ya, kita lihat illah daripada alasan untuk kenapa kita harus meninggalkan teman-teman yang buruk. Alasannya apa? Supaya kita tidak terpengaruh dengan mereka, supaya kita tidak terpengaruh dengan mereka, ya. Itu mungkinkah itu terjadi ketika kita bergaul dengan orang-orang di dunia maya? Mungkin atau tidak? Mungkin lah. Mungkin. Maka ketika ilahnya itu sama, maka hukumnya juga sama. Ya. Ketika ilahnya, alasannya itu sama, maka hukumnya juga sama. Paham ya? Jadi tidak hanya kita bergaul di dunia nyata, akan tapi juga dunia maya. Ya. Karena pengaruh itu sangat mungkin saja terjadi datang dari dunia-dunia maya. Ya. Sehingga kita tinggalkan mereka. Ya. Kita tinggalkan mereka. Nah, Allah taala alam. Nah. Mungkin ada yang bertanya lagi. Sebentar lagi zuhur. Jam berapa? Setengah jam 12 kurang 25 gitu. 10 menit lagi. Jadi kalau melanjutkan apa cukup? Ada lagi pertanyaan? Enggak, Pak kita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz mengenai orang-orang yang terjatuh dalam penyelewengan asma wa sifat Allah SWT. Seandainya dia seorang ustadz, apakah kita masih
bisa mengambil ilmu dari beliau. Misalnya kita mendengarkan ceramah-ceramah terutama di YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya ada sebagian orang yang terjatuh di dalam kesalahan pemahaman dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita memungkinkan, sekarang pertanyaannya, apakah kita memungkinkan untuk menyaring apa yang disampaikan ataukah tidak? Ya. Ketika memungkinkan bagi kita untuk menyaring, menfilter apa yang disampaikan, maka saya katakan bahwa tidak ada seorang pun yang maksum, ya, dan sangat mungkin saja terjadi kesalahan, ya, kesalahan dalam beberapa permasalahan-permasalahan mu'taqad, keyakinan. Akan tapi kalau kita mengkhawatirkan bahwa kita tidak mengetahui apakah di sana ada pemahaman-pemahaman yang berbeda atau pemahaman-pemahaman yang keliru, lantaran kita sebagai orang yang ami, orang yang tidak faham, yang tidak bisa membaca atau menulis, ya, ummi, yang tidak bisa mentelaah sendiri dan sebagainya, maka alangkah baiknya kalau ya, kita berhati-hati, ya, berhati-hati di dalam mengambil, ya, apa namanya, ya, ilmu dari seseorang, ya. Bukan berarti bahwa apa yang diucapkan itu semuanya adalah suatu kekeliruan. Bisa jadi apa yang diucapkan ada banyak hal-hal yang benarnya, ya. Akan tapi ketika yang kesalahan-kesalahan yang semacam itu adalah terkait dengan hal-hal yang asasi, yang pokok, yang terkait dengan akidah, yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita khawatir bahwa kita nanti akan sedikit banyak terpengaruh dengan kesalahan-kesalahannya, sehingga mengambil, ya, dari orang-orang yang jelas, ya, pemahamannya insyaallah taala, maka itu lebih selamat insyaallah subhanahu wa taala. Maka alangkah banyaknya, ya, orang-orang yang akidahnya benar, akidahnya lurus, yang sangat memungkinkan sekali untuk kita ambil ilmu-ilmunya, ya. Sangat banyak sekali, ya, mereka yang memiliki pemahaman-pemahaman yang benar, akidah-akidah yang benar, untuk kita ambil ilmu-ilmunya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab. Karena kita ini, mayoritas daripada kita adalah orang yang muqallid, ya, orang yang mengikut, ya. Jadi apa yang dikatakan oleh syekh kita, apa yang dikatakan oleh guru kita, ya, itulah yang kita ambil, ya, tanpa kita bisa menimbang satu dengan yang lainnya, memilah satu dengan yang lainnya, ya, dan sebagainya. Naam, Allahu taala a'lam bishawab. Naam. Pertanyaan di luar konteks pokok bahasan dari ini, Ustaz, kaitan masalah membaca basmalah. Ada suatu hadis yang artinya begini: bila akan melakukan suatu tindakan atau melakukan suatu hal yang baik, itu kita mengucapkan basmalah. Ada semacam itu, ya. Bila tidak mengucapkan basmalah, maka teruslah rahmat Allah. Nah, kalau kita bisa sebelum sholat kita membaca basmalah saja, gimana hukumnya, Ustaz? Terima kasih. Kalau dalam sholat kita baca basmalah ya, saja? Sebelum takbir ihram basmalah itu, hukumnya gimana itu?
kan tidak ada dalil khusus untuk membaca basmalah sebelum sholat. Ya. Itu dalil umum itu. Boleh digunakan basmalah enggak baca basmalah sebelum takbiratul ihram. Terima kasih. Baik. Kullu amrin tibadin la yubda'u fi bismillah fa huwa abtar au aqta. Ya. Semua perkara yang penting yang tidak diawali dengan basmalah, dengan mengucapkan bismillah, ya, maka abtar, aqta, naqisul barakah, keberkahannya kurang. Dan Rasul alaihi wasallam ini hadis yang mungkin sebagian mengatakan sebagai hadis yang dhaif. Akan tapi kalau melihat kepada apa yang dilakukan oleh Rasul alaihi wasallam dan juga para ulama-ulama kita, ini kita perhatikan bahwa dalam berbagai macam hal, ya, Rasul alaihi wasallam memulainya dengan basmalah, termasuk diantaranya adalah ketika beliau menulis risalah, menulis surat, ya, ke raja-raja pada saat itu. Maka Rasul alaihi wasallam menulisnya dengan memulai bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita melihat, kita membuka kitab-kitab para ulama kita, maka kita jumpai terlebih dahulu adalah bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka secara makna benar bahwa selayaknya untuk kita memulai semua aktivitas kita ini dengan bismillah, ya, dengan bismillah. Akan tapi ada ibadah-ibadah yang sifatnya adalah tauqifiyah atau muqayyadah. Sifat hadis-hadis ibadah-ibadah yang terikat, ya, ibadah-ibadah yang tidak mutlak, ya. Maka ibadah-ibadah yang semacam ini kita harus sifatnya mengikut, ya. Kalau Rasul alaihi wasallam memulai dengan basmalah, maka kita memulai dengan basmalah. Kalau tidak Rasulullah SAW memulai dengan basmalah, maka kita tidak memulai dengan basmalah. Ya. Kalau Rasulullah SAW melaksanakan salatnya itu tanpa bismillah, maka kita juga tidak mengucapkan dengan bismillah. Ya. Karena bahwa salat itu tahrimuha, ya, tahrimuha itu ala takbir, tahliluha at-taslim. Ya. Jadi dimulai dengan takbir. Dan takbir itu mengharamkan. Jadi mengharamkan, ya, perbuatan-perbuatan selain daripada salat. Ya, mengharamkan perbuatan-perbuatan dari selain daripada salat. Dan taslim, tahliluha, dan penghalalannya adalah salam. Ketika kita sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kita sudah boleh untuk melakukan segala hal. Kita berbincang-bincang dengan teman-teman kita, kita ngobrol, ya, dan lain sebagainya yang bukan daripada amalan-amalan salat atau zikir-zikir dalam salat, ya, maka tidak mengapa, ya. Jadi Rasul alaihi wasallam memulainya dengan takbir, bukan dengan bismillah. Maka oleh karenanya kita tidak memulainya dengan bismillah. Ketika Rasul alaihi wasallam, ya, mengajarkan kepada kita doa dengan memulainya dengan basmalah, maka kita mengucapkan basmalah juga, ya. Ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa zikir tanpa basmalah, ya, zikir-zikir yang muqayyad, maka kita tidak perlu untuk basmalah. Jadi perlu kita bedakan antara ibadah-ibadah yang sifatnya muqayyadah, yang terikat, dengan ibadah-ibadah yang mutlak, ya. Maka ibadah-ibadah yang mutlak, maka boleh kapan saja kita lakukan, ya. Kita mulai dengan basmalah, misalnya kita
apa kita kan masuk rumah bismillah. Ya, kita mau bersafar mau ini bismillah. Ketika kita mau bekerja bismillah. Ya, ketika kita mau bermajlis taklim bismillah. Tidak ada masalah. Ya, maka ini sifatnya adalah mutlak. Ya. Tapi kalau ibadah-ibadah yang sudah ditetapkan tata caranya sudah ditetapkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, ya, dalam syariat kita ini, maka tidak boleh kita untuk memulainya dengan basmalah, ya, karena itu berarti menambahkan tata cara dan lafaz di dalam ibadah yang telah diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Mungkin ada yang lain? Monggo yang lain. Mas Anton. Ya, sambil menunggu yang bertanya, kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, bagi yang berkorban ya, mungkin nanti malam ada sidang isbat. Kalau besok tanggal 1 jangan mulai ini terakhir ya, jadi berarti terakhir mencukur, memotong kuku ya, sampai nanti berkorban. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau punya anak-anak yang mau disekolahkan, tanya Pak Tohari ya, kalau mau menyekolahkan di sini yang bisa masih ada kuota apa enggak, pra SD apa SD itu masih ada apa enggak, nanti tanya Pak Tohari. Itu yang kedua. Yang ketiga, info kajian. Yang pertama yang rutin selain hari Ahad ini, hari Senin bersama Ustadz Dahlan tadi, mulakhas kitab Tauhid, syarah kitab Tauhid Syekh Fauzan, kemudian dilanjutkan Mukhtarat, kemudian yang hari Jumat itu Ustadz Sunardi syarah Qatrun Nada, Qatrun Nada syarah Takjilun Nada ya. Nah itu. Kemudian untuk yang mau belajar baca Al-Quran bisa sama Mas Supri, silahkan janjian setiap hari katanya siap gitu, insya Allah gitu. Nah itu. Kemudian untuk korban nanti silahkan nanti Pak Panitia Mas Hidi kapan akan diselenggarakan, mudah-mudahan bisa lancar ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, moga. Kalau tidak ada gimana, tutup. Oh ya, Nggih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan kami adalah pertanyaan terakhir, dan saya ini begitu ya menanyakan yang saya tidak tahu. Terutama adalah Tuhan tadi yang disampaikan bahwa Tuhan itu maha ada, Tuhan maha besar dan lain sebagainya. Dalam pengertian Tuhan, Tuhan itu ada dan tidak. Ini semuanya pastinya dari dulu-dulu. Jadi lewat sejarah bahwa yang tahu Tuhan itu ada adalah Nabi Muhammad, bahwa dia pernah bertemu. Tapi yang perlu kita tanyakan bahwa Tuhan itu ada, apakah ada di suatu kitab atau di mana yang menyatakan bahwa Tuhan itu ada, apa hanya sejarah dari Nabi Muhammad? Demikianlah sepengetahuan kami yang memang benar-benar tidak kami ketahui. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa? Pak Suwanto. Melaksanakan sholat terus ya? Iya. Jadi pertanyaannya tentang dalil yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, baik. Jadi ketika sholat membaca apa, Pak? Ketika sholat membaca apa? Hah? Iya. Iya. Setelah takbir membaca takbir sendiri ya. Pertama takbir Allahu Akbar ya, itu bukan ayat ya.
Setelahnya membaca iftitah. Setelah iftitah membaca apa? Surat Al-Fatihah. Bunyinya ya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah. Ya. Berarti kan kita sudah mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi ini yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada. Ya. Jadi banyak Allah Subhanahu wa taala disebutkan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu, segala puji untuk siapa? Lillah, bagi Allah. Siapa itu Allah? Rabbul alamin, Tuhan. Ya sudah disebutkan jelas di situ kan? Ya enggak? Kalau pengen melihat dari ayat dari Al-Qur'an, dalil dari Al-Qur'an. Ya, kita kembali kepada Al-Qur'an. Ya, semuanya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dalil dari akal. Dari akal. Di bawah Bapak itu apa? Yang di bawah tangan Bapak itu apa? Ya. AP. AP buatan mana, Pak? Buatan Cina. Ada yang buat ya? Ada yang buat, orang Cina. Pabrik orang Cina ya. Kayaknya ini sama dengan orang Cina juga nih. Apa namanya? Xiaomi. Jadi ini kita yakin. Kalau seandainya saya katakan ke Bapak nih, Pak, ini saya ngelus-ngelus tangan ini, tahu-tahu kok di tangan saya ada HP, Pak. Ya, Bapak percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Saya kalau selus kayak gini ternyata tahu-tahu ada HP-nya, muncul HP. Percaya tidak? Nggak percaya ya? Nggak percaya. Jadi akal Bapak itu mendustakan. Oh, ini nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin HP itu ada sendirinya. Atau Pak, kemarin saya lihat itu, Pak, di atas meja itu ada apa, warna hitam kecil, tahu-tahu besar, membentuk semakin besar tuh kotak semakin gede. Hingga akhirnya terbentuklah seperti ini, Pak. Ya, setelah saya pegang, bisa dibuka. Setelah itu ini wah, ada tulisannya juga. Ya, percaya atau tidak, Pak? Percaya atau tidak? Percaya? Jangan percaya, kok percaya. Percaya enggak? Ini ada titik, ada noda kecil itu ya, warna kecil gitu, kemudian kok semestinya membesar, membentuk sendiri. Dia membentuk sendiri menjadi HP. Ya. Jadi HP, tahu-tahu gede kotak gitu ya. Ya. Kalau saya ceritakan seperti itu, Bapak percaya atau tidak? Atau percaya atau tidak? Pak, itu kemarin ada saya di ada di lautan. Ya, saya lihat ada sebongkah kayu mengapung. Tahu-tahu dia berubah sendiri, ya, kemudian menjadi menjadi kita katakan ini ya, menjadi papan gitu ya. Menjadi papan, kemudian ada tiangnya, kemudian selanjutnya terus ada bagian samping-sampingnya. Begitu seterusnya sampai selesai, akhirnya menjadi kapal besar. Ya, menjadi kapal besar. Bapak kalau ceritakan seperti itu percaya atau tidak? Bukan, saya paham nggak? Ada kayu ya. Kemudian dia tahu-tahu berubah menjadi papan. Papan kemudian berubah ada tiang-tiangnya.
Kemudian tiang-tiangnya setelah itu ada bagian yang mengelilinginya. Ya, ada pagar-pagarnya, ya samping kanan kirinya mengeliling gitu ya. Kemudian ada layarnya, kemudian ada kemudinya. Kemudian begitu seterusnya, kemudi itu dia bergerak sendiri, jalan sendiri begitu ya. Nah, kira-kira Bapak percaya atau tidak? Hah? Iya. Kalau menjadi itu kayu itu menjadi apa? Kapal sendiri dia percaya nggak, Pak? Tidak percaya ya, tidak percaya. Kalau Bapak makan minum ini gelas, yakin nggak ini ada yang membuat, Pak? Yakin. Kalau dikatakan ini nggak ada yang membuat, ini tahu-tahu ada sendiri atau dia berubah sendiri, ya dia membuat dirinya sendiri, percaya itu ini tidak, Pak? Tidak percaya. Kalau ini hal-hal yang kecil, apalagi dengan alam ini yang semuanya tertata rapi, ya kan? Semuanya tertata rapi. Kita yang punya mata, kita punya telinga, punya hidung, kemudian nafas kita, ya teratur gitu kan? Bapak bisa menghitung berapa kali bernafas setiap harinya? Berapa kali? Nggak bisa terhitung. Bapak sendiri aja nggak bisa ngitung ya. Ini yang ngatur siapa? Tentunya ada yang ngatur. Ada yang ngatur. Ya itu. Nah, kita bernafas. Kemudian ada udara ini pasti ada yang mengadakan, ya kan? Kemudian kok tanaman-tanaman itu bisa tumbuh sendiri? Ya, bukan tumbuh sendiri ya, tumbuh. Itu pasti ada yang mengatur. Kemudian bintang-bintang, lihat bintangnya Pak ya. Banyak itu kan. Kok nggak tabrakan gitu ya? Terus matahari ini kok bisa berputar, bisa bergerak kayak gitu? Ya. Ya siapa yang ngatur? Ada remote-nya. Ya, kalaupun ada remote-nya pasti ada yang gerakkan kan gitu. Ya, pasti ada yang ngatur. Nah, pengaturnya itu adalah pencipta. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ya, apakah mereka diciptakan tanpa ada asal usul? Am humul khaliqun. Ataukah mereka itu yang menciptakan diri mereka sendiri? Ya, ini pertanyaan inkari. Pertanyaan nggak perlu jawaban. Karena nggak mungkin. Ya. Mereka tercipta dengan sendirinya dan juga mereka menciptakan diri mereka sendiri, tidak mungkin. Jadi itu semuanya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, Tuhan itu ada. Ya, setelah fitrahnya kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Jadi sampai sekalipun orang-orang musyrik Arab itu mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mengakui Allah Subhanahu wa taala. Qul man biyadihi malakutus samawati wal ardi. Katakanlah, siapakah yang di tangannya itu kerajaan langit dan bumi? Sayaqulu lillah, maka mereka niscaya akan mengatakan milik Allah. Ya. Itu mereka meyakinin ya bahwa mereka itu ada penciptanya. Dan iblis pun ya rajanya apa para jin ya, rajanya para jin ini mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau antum baca Al-Qur'an semuanya menunjukkan Allah Subhanahu wa taala, adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa kata Allah Subhanahu wa taala terhadap jin? Ya. Qala ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Ya, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada orang yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ini juga menunjukkan kepada sifat tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada iblis. Apa kata iblis? Qala ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dia dari api sementara
engkau ciptakan dia dari tanah, sementara engkau ciptakan aku dari api. Ya. Jadi dia merasa mulia. Dia mengakui bahwa Allah SWT itu yang menciptakan. Ya, maka kalau ada manusia yang tidak mengakui adanya Tuhan, maka dia lebih buruk daripada siapa? Daripada iblis. Ya. Lebih buruk daripada iblis. Nah, jadi kita dari apa yang ada di sekitar kita ini, kita meyakini bahwa segala sesuatu itu pasti ada yang membuat. Tidak mungkin dia ada dengan sendirinya, ya kan? Iya Bang, ya. Iya. Jadi ini semuanya yang ada di sini itu masih ada yang buat. Ya, bangunan ini siapa yang buat? Dr. Muin. Saya nggak percaya. Yang buat siapa? Tukang. Atas perintah beliau. Dr. Muin nggak bisa membuat yang bangun. Ya. Ini kipas semuanya, laptop semuanya ada yang buat. Kursi, ya ini semuanya dia yang buat. Ya. Ini saja hal-hal yang kecil. Apalagi gunung, ada apalagi kita katakan bumi, ya, langit yang tidak memiliki tiang, ya, dan sebagainya. Ini pasti penciptanya lebih agung, ya, penciptanya lebih agung. Pasti ada yang menciptakan. Ini secara akli itu seperti itu. Nah, Allahu taala alam bisawab. Kita akhiri perjumpaan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.